Oke, selamat pagi semuanya. Hari ini gua akan nge-vlog ZX25RR milik Bro Raka, customer ZX25RR pertama yang mendapatkan unit pertama dan langsung dikirim ke Les Motor. Sekarang gua akan riding dan reviewnya bagaimana first impressionnya. Oke, nah kita pakai pedok Kenmoto stainless nih untuk pedokin ZX25RR ini. Mudah banget dilepasnya, bisa dilepas sendiri, cocok untuk dipakai dan sambil mejeng karena bahannya stainless dan juga kuat. Oke, sekarang gua akan keluarin motornya dan review sambil test ride. Mumpung sebelah-sebelahan nih, kita lihat nih ya. Jadi ini ZX636, ini ZX25RR. Kakak adik udah mirip banget, cuman ZX25RR ternyata lebih keren karena speedonya udah TFT, sedangkan ZX636 masih pakai speedo yang sama dengan ZX25R sebelumnya. Ya, beda di tangki aja lebih gendut kalau secara kelihatan, tapi kokpitnya jujur ZX25RR ini lebih keren. Oke, kita panasin dulu sedikit motornya. Kilometernya masih 0 guys. Terima kasih buat Bro Raka yang udah ngasih kepercayaan ke Les Motor buat tes motornya. Katanya kalau Les mah kita percaya aja deh, nggak apa-apa, silahkan di vlogin karena Bro Raka ini first owner. Jadi kalau motor atau customer lain belum dikirimin motornya, Bro Raka udah dikirimin motornya dan dikasih ke Les Motor untuk tes langsung. Kebetulan waktu itu juga kita atau Les Motor nggak datang ke launchingnya ZX25RR ini ya, karena waktu itu pas banget berhalangan hadir. Sambil manasin kita bisa lihat speedonya. Ini udah sama kayak Z900 sama ZX10 yang 2021. Kebetulan gue sendiri juga pakai ZX10 yang 2016. Itu speedonya masih yang model lama. Jadi kalau lihat speedo yang kayak gini, waduh mantap banget. Secara kokpit perubahan dari speedo dan juga dari ini ya, shock depan. Shock depannya udah termasuk preload. Terus di saklar kanannya ini ada select. Jadi ntar buat milih-milih menu di speedo bisa pakai select ini. Karena tadinya di sini di lap ini. Sekarang gue pakai mode sport. Dia dapat pilihan sport, road, rain, dan rider. Nah, biar lebih agresif kita pakai mode sport. Quick shifter nyala, yang berarti auto blipper juga nyala. Terus kita bikin tampilannya hitam. Waduh, gahar. Suhunya juga udah hangat. Ya, di depan gua udah ada Dennis dan Farhan yang siap bantu memfilmkan rollingnya ini. Oh ya guys, sambil jalan gua akan menjelaskan beberapa perubahan yang ada di ZX25RR ini. Selain speedometer lengkap dengan riding mode, terus juga udah TFT, display-nya juga lebih manis. Terus dashboardnya juga berubah, shock juga berubah dengan lengkap dengan preload. Nah, sebelum lanjut dengan review, gua akan mengisi bensin dulu karena biasa takaran bensin dari dealer itu kritis ya, cuma buat panasin doang. Kita akan ke BP station, kita akan isi dengan bensin dengan oktan tinggi. Ya. Nah guys, lanjutin review. Kuncinya juga ternyata udah berubah ya dari ZX25 yang sebelumnya. Ini tengahnya bulat atau cowokan untuk masuknya itu di tengah-tengah gini, nggak kayak dulu di samping kanan kiri. Udah sama kayak ZX10 2021. Oke, sekarang kita lanjut rolling. Oke, jadi feeling pertama yang gue rasakan itu kalau di ZX25R yang pertama memang kan bawahnya agak lemot tuh. Ternyata di sini dia lebih ngisi ya, karena setelah dicek-cek juga gearnya ternyata ada pergantian dari yang tadinya 48 sekarang udah 50. Kayaknya Kawasaki udah tahu nih ini kurang, bawahnya perlu diperbaikin, makanya dikasih gear belakang yang lebih besar untuk memperbaiki akselerasi bawah. Ya berasa sih lebih enak tuh, dilepas koplingnya juga lebih cepat, langsung nggak ada kosongnya lagi kalau nggak kayak dulu. Shock depan udah berubah, shock belakang juga berubah. Untuk ZX25RR ini udah dilengkapi dengan kompresi dan juga rebound pakai Showa warna hijau. Kebetulan ini gue bawanya agak santai dikit ya karena jalanannya agak padat dan ngincer bisa masuk kameranya si Farhan di depan nih. Habis ini gue akan rolling sekali lagi dengan kondisi tidak perlu pengawalan dari Dennis dan Farhan. Oke guys, sekarang gue udah dilepas sendiri. Gue akan mencoba maksimal performanya. Seperti gue bilang tadi, gear belakangnya udah 50 ya, jadi enak banget nih. Kekosongan di awal yang kayak di ZX25R awal-awal tuh udah nggak ada di sini. Motornya set. Enak banget akselerasinya. Beberapa perubahan pada motor ini lagi juga sen depannya tadi gue lihat udah berubah.
udah pakai LED, dan gitu juga ada kayak list dove gitu di dalamnya, keren banget. Jadi itu list dove-nya itu tarikan garisnya sama kayak tarikan garis di body. Jadi bikin motor ini makin simetris, makin harmonis, manis ya dilihatnya. Terus yang paling nggak tahan tuh ini speedometernya sih, gila. Kawasaki dahsyat banget, gerakannya cepet banget. Jadi ZX25R pertama itu kan keluar 2020, sekarang baru 2022, baru 2 tahun udah di refresh. Terus refreshmentnya kayak begini lagi, bener-bener bikin orang nggak tahan untuk nambah atau beli lagi. Gue sih jujur pribadi udah nanya ya ke Kawasaki, kalau penggantian speedo kayak gini sama dashboardnya tuh habis kurang lebih berapa. Itu habis 8 kurang lebih 8 sampai 9 jutaan. Jadi ZX25RR ini dengan harga 130 juta nggak beda jauh sama yang dulu, tapi udah dapat speedo, udah dapat preload, udah dapat shock belakang, terus ganti gear, ganti speed, ganti sen. Bisa dibilang sih harganya termasuk murah ya untuk tambahan yang lebih mahal daripada harga kenaikannya. Tuh quick shifternya, astaga, halus banget, lebih halus daripada bawaan-bawaan dari motor lain yang pakai aftermarket misalnya. Jadi kalau yang aftermarket itu nggak sehalus ini enak banget, halus banget. Hentakannya juga set. Jadi bisa dibilang motor ini tuh buat pakai harian enak, tapi kalau kita suatu waktu mau ke Sentul, itu juga udah siap. Tuh. Wuhuu. Turun giginya asik banget. Sedap, luar biasa, nikmat. Bikin motor kok bisa nikmat gini. Nggak salah, gue juga sendiri sampai punya Kawasaki ada 2 ZX25 dan ZX10. Jadi gimana menurut kalian? Terus gua ada bocoran rahasia buat kalian yang buat nonton vlog ini. Karena penggantian knalpot, jadi knalpot ini kan tadinya underbelly untuk ZX25L. Terus LR atau yang 2022 ini knalpotnya ada di samping. Karena kebutuhan untuk pasar Eropa kayaknya, jadi dengan knalpot di samping itu katalisnya tuh atau tahanannya ada beberapa perubahan sehingga dia bisa mencapai emisi Euro 4 atau emisi yang dibutuhkan di pasar Eropa. Tapi efeknya ada penurunan HP, penurunan daya kuda. Nah, solusinya ya ganti knalpot racing, karena dengan penggantian knalpot racing motor akan lebih plong. Paling enggak HP-nya atau daya kudanya akan sama dengan ZX25R yang sebelumnya. Dan tenaga juga akan lebih keluar sih, karena nggak ada tahanan begitu banyak. Jadi Bro-Raka ini nanti motornya juga bakal banyak penggantian ya, mulai dari ganti velg. Jadi dia mau maksimalin tampilannya gambot, dia akan ganti dengan velg gel speed. Ban juga akan diganti dengan 180. Kaliper akan dibuat double disc biar lebih jos. Di sini kita bisa lihat dashboardnya ada airbag system jadi ya. Jadi dari airbag depan ini ada aliran udara dimasukkan ke filter udara sini. Jadi untuk mendinginkan atau memasukkan udara segar juga ke dalam filter untuk pendinginan mesin juga secara keseluruhan. Jadi kalau buat kalian yang bertanya apakah ZX25R ini worth apa enggak, worth it apa enggak, ini sangat worth it. Jadi kalau udah gue baca-baca, ZX25R ini memiliki tenaga kuda yang paling besar di kelas 250cc, yang terdekatnya biasa di Honda CBR 250RR. Nah, terus kalau kalian mau menikmati tenaga kudanya yang besar itu, jangan lupa lakukan penggantian knalpot, karena knalpot yang ini seperti gue bilang diciptakan untuk menekan emisi gas buang, jadi tenaganya akan terpangkas sedikit. Ganti knalpot solusinya untuk melepaskan tenaga asli dari ZX25R ini. Kayaknya sih untuk standar udah pakem ya, karena di kelas 250cc yang pakai kaliper radial ZX25 saja, the best 250cc motorcycle untuk bawa ZX25 tuh enak banget ya, enteng, shiftingnya enak, di bawah harian enak, semuanya enak. Karena kita udah sampai ke Les Motor, mari kita puter-puterin motornya sekilas. Oke, bisa kita lihat untuk yang ZX25RR ini grafisnya seperti ini. Tampilan dominannya warnanya hijau, cuman digabung dengan warna hitam dan warna merah. Ini sih keren banget tulisan ZX25RR. Jadi dia udah kayak ZX10 yang udah LR-nya. ZX6 nggak ada LR ya, ZX10 LR mungkin racing atau real racing, kita nggak tahu. Terus kombinasi warna liverynya tuh keren banget. Terus knalpotnya yang sekarang ada di samping ini benar-benar bikin dia mirip sama kakak-kakaknya ZX636 maupun ZX10. Sebelum kita closing, kita lihat sekali lagi perubahannya.
mulai dari speedometer, mulai dari shock depan, terus sen depan. Tuh, yang tadi gue bilang udah ada dove-nya di dalam, dan garisnya tuh selaras dengan talikan garis bodinya. Ini manis tapi detail. Shock belakang juga udah ada tuh setelan tension atau rebound dan compression. Gear udah 50, tadinya 48, makin enak. Quick shifter, auto blipper, sama seperti versi sebelumnya, tapi makin enak, makin enteng. Sen belakang juga katanya ada perubahan sih, katanya udah pakai LED. Cuman ya customer-lise sih biasanya ini dilepas ya, diganti tail tidy, diganti LED aftermarket, atau ganti stop lamp yang 3-in-1. Oke, that's it my simple review for ZX25RR. Sekali lagi terima kasih untuk, dan itu dia bro Mike, si kekar. Wih deh, ini sih off the record ya, buset. Kita rekamin dia deh pakai GoPro. Jel. Wah gila ternyata motornya. Z636 kebetulan ada di depan nih. Yuk kita samping-sampingin yuk. Headlamp sama, tekuk tarikan garis depan sama, tarikan fairing samping juga sama, sen depan juga sama. Wow keren. Jadi buat ya kalian yang beli ZX25RR ini, udah bilang sih ini perfect, bisa dapat tampilan sama dengan abangnya 600 cc. Oke, that's it for today. Thank you.